Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Senoikal Jibril. NIM saya 0550966515. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data, tugas 3, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, di sini panduan pekerjaan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP SIM 4206 basis data. Langsung saja kita ke aplikasi SAM ya. Aplikasi SAM seperti biasa, aktifkan dulu aplikasi SAM. Setelah itu kita masuk ke localhost atau PHP My Admin. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke di sini kan sudah data tabel kemarin, tugas 2 kemarin. Langsung saja kita masuk ke rutin ya. Masuk ke rutin. Nah, di sini kita membuat ada 3 transaksi. Yang pertama ini ada transaksi 1. Nah, yang transaksi 1 ini kita akan memasukkan insert into pasien, yaitu yang namanya Tono. Yang gitu sudah commit, ini pakai commit. Nah, di sini sudah kita execute ya, berhasil kita execute. Nih Tono yang ini ya, yang 2 ini yang terakhir ini ada Tono. Ini tadi saya sudah beberapa kali percobaan juga, ada Tono. Nah, ini saya jelaskan. Ini jadi di sini saya hanya menjelaskan saja. Jadi saya nggak dari awal banget sampai dari ya bikin ini transaksi 1 terus ngetik itu. Ini saya mungkin sedikit mengerjakan dan juga mungkin lebih banyak ke menjelaskannya, karena nggak tahu kenapa ini YouTube saya ketika ngupload di YouTube itu nggak bisa, durasinya tidak terlalu bisa lama-lama sekali. Seperti tadi saya sekitar 20 menitan itu nggak tahu error, tiba-tiba YouTube saya nggak bisa upload. Jadi saya ini akan mempercepat saja. Di sini saya akan memperjelaskannya saja. Jadi tadi ini yang transaksi 1, terus kita masuk ke transaksi 2. Jadi transaksi 2 ini ada kita menggunakan namanya rollback. Rollback ini ya seperti mengembalikan data ya. Kita go. Oke, berhasil. Terus kita execute. Di sini tunggu. Nah, tidak terjadi apa-apa karena ini cuma mengembalikan datanya saja. Oke, masuk ke transaksi 3. Transaksi 3 ini ada set point. Saya membuat set point di sini. Jadi saya insert ada namanya, saya insert dari Hadi dan Sasa. Jadi set pointnya di sini ada. Jadi ntar yang keluar ini cuman Hadi dan Sasa. Anita tidak keluar. Kenapa? Karena saya rollback to set point. Yang lain saya set point saja. Nah, ini Anita ini nanti tidak keluar. Coba kita go. Oke, berhasil dan kita execute transaksi 3. Kita lihat. Oke. Nih, di sini yang masuk cuman Hadi dan Sasa saja. Berhasil ya. Oke, setelah ini masuk ke rumah sakit lagi. Nah, di sini kita disuruh membuat tabel baru, yaitu yang bernama obat dan transaksi obat. Di sini transaksi obat. Nah, di sini transaksi obat. Yang transaksi obat ini ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah total harga. Dan di obat ini ada ada mana ini? Struktur obat, kita struktur. Di obat ini ada ID obat, kode obat, nama obat, dan harga di stok. Nah, di sini kita setelah sudah membuat tabel itu tadi, tabel obat dan transaksi obat, kita masuk ke designer. Kita masuk ke tabel database rumah sakit, terus kita masuk ke designer. Kita masuk ke designer. Nah, di sini saya sudah sambungkan ya. Di sini saya sudah sambungkan transaksi obat ini. Saya sudah sambungkan di sini.
Setelah ini kita masuk ke obat lagi. Kita masuk ke obat lagi dan masuk ke trigger. Nah, di sini saya mohon maaf Bapak. Di sini saya sudah coba tadi trigger ya, tapi salah. Saya sudah mencoba tadi. Sebentar. Kita pakai begin. Terus kita ke sini update obat ya. Kita terus set stok sama dengan stok lagi kurang new jumlah sama kurang new jumlah. Terus kita masuk ke sini where, terus ID obat terus sama dengan new ID obat. Terus kita ini end. Nah, coba apakah bisa ini. Nah, gagal ya. Di sini gagal. Nih gagal di sini. Saya nggak tahu ini saya sudah berapa kali tadi untuk membenarkan ini, tapi nggak tahu selalu gagal ya. Tadi sempat berhasil, tapi cuma sekali. Sudah betul. Stok, oke. Tuh udah, ini sudah sesuai ini ya. Jadi saya mempunyai cara kedua, yaitu jadi tadi fungsi trigger ini tadi dia untuk ketika bisa di trigger. Nah, jadi setelah tadi masuk ke trigger ya, terus bisa, kalau bisa tadi jadi masuk insert ini, terus masukkan ID obat, kode obat semua dimasukkan, terus stop. Nah, misalnya di sini tulis 5, terus kita go. Nah, di sini kan ada 3 obat ya, 3 macam obat. Di sini saya sudah masukkan 3 macam obat sesuai learning. Nah, di sini amikacin, amoxicillin dan betadine. Nah, ketika tadi sudah insert, sudah triggernya sudah benar, terus masuk insert. Nah, tadi masuk insert sini, ini kan ada 20 stok kan. Misalnya kita masukkan ID obat, terus sama obatnya amoxicillin. Harganya berarti 15.000 tadi. 15.000 dikali 3 45.000. Terus stoknya ini kita ambil 5, kan? Jadi kita ambil tiket, kita ambil 5. Terus kita go. Nah, akan jadi setelah insert sini dia akan berkurang di sini. Di sini akan berkurang, stoknya akan berkurang menjadi 15. Itu fungsinya. Jadi caranya tadi. Jadi tapi saya punya satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan SQL, walaupun agak berbeda cara, tapi sama saja apa namanya hasilnya, tapi caranya agak berbeda. Saya mencari cara lain, itu dengan memasukkan kode SQL dengan update obat, terus kita set stok ya, kita set stok sama dengan stok, terus kita kurangi berapa, 5 ya. Terus where, kita menggunakan where. Ini sama saja tadi seperti trigger tadi, tapi kodenya tuh di trigger ini nggak tahu salah terus. Makanya saya coba di SQL where, terus kita ke nama obat ini sama dengan katanya terpetik amoxicillin misalnya.
Amoksilin tadi yang kedua itu. Amoksilin. Nah, saya tekan tanda ini. Apakah dia berkurang? Oke, bisa di sini. Nih, berkurang ya. Oke, berkurang nih. Yang tadi stoknya 20 menjadi 15. Oke, berhasil. Itu tadi untuk cara trigger basis data tertransaksi. Ini juga termasuk basis data transaksi. Nah, oke, mungkin segitu saja dari saya. Kalau ada salah dari saya, kalau ada salah tentang ini atau juga saya ada yang salah, mohon koreksi, mohon bimbingannya. Oke, saya tutup dengan wali topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.